이 새끼야. 이 개새끼. 괜찮아. 혼밥 아니면 됐지. 블랙박스에 날짜 지나서 지워진 것도 복구돼. 재수없어. Kembali saat Bogol datang ke rumah ayahnya. Jika Bogol tak mengaku sebagai Kiho, tentunya ayahnya tak akan mengenalinya. Ayahnya yang terkejut hanya bisa terdiam membeku menatapnya. Scene kemudian kembali pada saat Moka dan Bogol saling berjanji. Bogol kembali mengungkit ucapan Moka yang mengatakan bahwa Moka ingin hidup sehari saja tanpa ayahnya. Bogol kemudian menanyakan bagaimana perasaan Moka setelah kematian ayahnya. Moka kemudian berkata bahwa ia merasa sedih saat ayahnya mati terdampar di pulau itu. Ia kemudian menceritakan kisah hidup ayahnya yang sangat malang. Saat SMP, ayahnya telah kehilangan orang tuanya. Ia kemudian menjadi nelayan di usia 20 tahun dan menabung uang untuk membuat restoran sendiri. Tapi ia terus saja berkelahi dengan pelanggan yang tak ingin membayar dan akhirnya semuanya kembali lagi pada minuman. Moka mengaku bahwa kekerasan yang diberikan padanya adalah wujud dari pelampiasan ayahnya. Jadi saat ayahnya meninggal, ia menangis karena ayahnya menjalani kehidupan yang begitu menyedihkan. 행복하게 좀 살지. Kembali pada Bogol yang masih berada di rumah ayahnya. Ayahnya hampir saja terbujuk dengan kedatangannya. Namun ia kembali marah saat tahu bahwa Bogol sedang merekam obrolan mereka. Ayahnya lalu memukuli Bogol dengan penuh amarah. 어떤 애미가 그래? 내가 니들을 먹었어. 이 개새끼. Ayahnya berkata bahwa ia telah memberikan semuanya agar keluarganya kembali. Itulah mengapa ia masih berada di rumah itu sampai saat ini. Bogol terlihat berdiri dan berteriak meminta ayahnya untuk tidak mengganggu keluarganya lagi. Ia juga mengancam akan melapor pada polisi jika ayahnya tak mau berhenti. Namun ayahnya tetap tak ingin berhenti hingga membuat Bogol mengeluarkan alat perekam yang berada di sakunya. Bogol juga mengaku bahwa selama ini ia masih menyimpan bukti saat ayahnya memukulinya dulu. Ia juga telah memasang CCTV di rumah mereka dan meminta ayahnya agar tidak datang. 기어이. 필요해서 맞았어. Meski Bogol senang dengan apa yang ia lakukan, ia tetap diliputi kesedihan. Ia terlihat duduk di dalam mobilnya dan mulai menangisi keluarganya yang sangat berantakan. Tanpa ia ketahui, ayahnya mengambil kaleng bir yang sempat ia pegang tadi dan memberikannya ke polisi untuk melacaknya. Ayahnya yakin bahwa Kiho kini pasti mengganti namanya. Bogol mencoba menyembunyikan luka di wajahnya dengan masker. Ia tak ingin orang tuanya tahu yang terjadi padanya. Namun hal itu tampak sia-sia. Lukanya masih terlihat jelas meski ia berusaha keras menyembunyikannya. Ia kemudian pergi ke apotek untuk membeli obat. Tanpa disangka, ia bertemu dengan Wuhak di sana. Seperti dugaannya, Wuhak tentu saja mengkhawatirkannya hingga membuatnya harus berbohong bahwa ia jatuh dari tangga saat ia sedang mabuk. 회식. 망할 놈의 회식. Sementara itu, karena kepergian Ranju, Moka menjadi murung. Malam itu, ia memutuskan untuk keluar mencari udara segar. Sebuah pasangan yang mengenalinya sebagai artis terlihat mendatanginya dan meminta foto. Moka tak bisa membohongi hatinya yang sedang kacau hingga tak bisa membuat senyuman untuk mereka. Hal itu justru membuat pasangan itu marah dan menjelek-jelekannya. 처음에 올 때는 그 좋다고 웃으면서 Di kejauhan, Bogol dan Wuhak melihat pertengkaran itu. Bogol segera melindungi Moka dan orang-orang itu hingga membuat mereka pergi. 무슨 일은 아닙니다. Tak sampai di sana, Wuhak juga menghentikan pasangan itu untuk mengunggah foto Moka dan menjelek-jelekan Moka di media. 안 올릴 거고요. 됐죠? 그럼 지워야죠. 오케이.
Sampai di rumah, Wuhak memaksa Bogol untuk mengakui apa yang terjadi. Ia tak percaya bahwa Bogol terluka karena jatuh. Begitu juga dengan Moka yang kini mulai mengobati lukanya. Bogol akhirnya mengaku bahwa ia telah menemui ayahnya. Ia sengaja melakukannya agar ia mendapatkan bukti untuk melaporkan ayahnya pada polisi. Wuhak sangat marah karena ia yakin bahwa ayahnya tak akan diam saja meski Bogol telah mengancamnya. Ia bahkan yakin ayahnya akan melakukan hal yang lebih parah. Bogol dan Wuhak bahkan sampai berdebat karena Bogol yakin bahwa ayahnya sangat menjaga reputasinya dan tak mungkin bersedia menjadi kriminal. Ia juga akan bertanggung jawab jika ayahnya menyakiti mereka. Moka yang melihat perdebatan itu memilih untuk melerai mereka. Ia juga meminta Wuhak berhenti karena Bogol sedang terluka. Tanpa mereka sadari, ayah mereka mendengar pertengkaran mereka dari lantai atas. Setelah kepergian Wuhak, Bogol tampak putus asa. Ia berkata bahwa ia akan bertanggung jawab atas segalanya, tapi kini ia tak memiliki keyakinan. Ia takut dengan apa yang ia lakukan jika ia bertemu dengan ayahnya lagi. Moka yang mendengarnya kemudian memeluknya dan berjanji bahwa Bogol tak akan bertemu dengan ayahnya lagi. Sementara itu, Ranju terlihat lega karena ibunya telah siuman. Ibunya menanyakan tentang konser Ranju yang Ranju sendiri bingung bagaimana menjawabnya. Ia terpaksa berbohong bahwa tiket konser miliknya terjual habis. Setelah itu, ia meminta manajer Park untuk membawanya ke rumah Lee Sojun. Di perjalanan, ia kembali teringat dengan Moka yang begitu kejam karena menyakitinya. Moka harus menjadi orang yang egois dan tak berhati jika ingin sukses. Jika ia terus mendahulukan orang lain, maka ia akan berakhir seperti manajer Park di masa lalu. 너처럼 돼. Mendengar ucapan Ranju, manajer Park kembali teringat masa lalunya. Ia memberikan albumnya pada Ranju dan meminta Ranju mendengarkannya. Ranju yang terpikat dengan bakat manajer Park meminta Lee Sojun untuk mendebutkannya. Meski awalnya Lee Sojun menolak, Ranju bersedia menyerahkan segalanya yang ia punya agar manajer Park bisa debut. Akhirnya manajer Park bisa debut. Ia juga bisa bernyanyi di atas panggung. Namun suatu hari manajer Park menyatakan bahwa ia tak percaya diri karena usianya. Ranju yang mendengarnya tentu saja kesal, tapi manajer Park tetap bersikeras pada pendiriannya. Hingga akhirnya manajer Park jatuh dan Anmore menjadi bintang hingga sekarang. 죄송해요. 저 더 이상 자신이 없어요. Keesokan harinya, Bogol terlihat membawa pangsit dan mengajak Moka makan. Moka terlihat bahagia karena ia tak suka makan sendirian. Di rumah, ayah Wuhak terlihat menyiapkan makanan untuk mereka. Wuhak kemudian berinisiatif membawakan makanan ke kamar atas dan berniat makan bersama Moka. Tapi ia mengurungkan niatnya saat melihat Bogol sudah berada di sana dan makan bersama Moka. Wuhak kembali bekerja dan kembali menyelidiki kecelakaan Daewon. Ia kemudian mengetahui bahwa kecelakaan itu terjadi pada tanggal 4 April. Ia ingat bahwa tanggal 4 April itu ia sedang mengintai ayahnya. Ia yakin bahwa kamera dashboardnya merekam semuanya. Namun sayangnya file kameranya telah terhapus. Ia kemudian meminta atasannya untuk memulihkan rekamannya. 그 범인이 여기 찍혔을지 몰라서요. 그럼 Sementara itu, Moka terlihat mendatangi Lee Sojun di kantornya. Ia terkejut saat melihat Ranju juga berada di sana. Moka memutuskan untuk menerima tawaran Lee Sojun masuk ke dalam agensinya. 지가 선택을 했어요. 험한 선. Lee Sojun juga meminta seorang stafnya untuk memberikan salah satu lagu yang berada di arsip mereka. Semua stafnya yakin bahwa Lee Sojun tidak begitu peduli pada Moka karena semua lagu yang ada di dalam arsip hanyalah sampah. 아카이브에 있는 곡들은 다 쓰레기 아닌 그럼 서먹하는 버림패란 뜻인 Moka tertarik dengan sebuah lagu yang ditulis oleh anonim bernama Air Diam. Ia kemudian mengirim pesan pada orang itu dan meminta izin untuk menyanyikan lagunya di showcase mendatang. Sayangnya orang itu menolak permintaan Moka dan mengatakan bahwa ia sangat membenci Moka. 걔 누구요?
Pagi harinya saat makan bersama, ayah Bogol meminta izin untuk pulang larut karena ia mengikuti kelas merangkai bunga. Ibunya sangat mendukung kegiatan ayah mereka karena selama ini ayah mereka bisa merangkai bunga dengan sangat baik. Hari itu Mocha memutuskan untuk pergi ke agensi mencari si Air Diam. Di sana ia bertemu dengan manajer Park yang sedang melihat beberapa orang trainer. Manajer Park berkata bahwa para pemuda itu tak ada harapan untuk debut dan hanya menghabiskan uang perusahaan. Ia juga mengatakan bahwa Mocha mirip dengan mereka. Mocha berusaha mengatakan bahwa manajer Park hanya iri padanya karena kesuksesannya. Saat itulah manajer Park mengaku bahwa dia adalah Air Diam. Dia juga mengaku bahwa ia membenci Mocha karena Mocha sangat menyebalkan. Kini Mocha tahu bahwa manajer Park adalah seseorang yang pernah dibicarakan Ranju, seseorang yang terlalu tua untuk debut. 시작하기엔 늦은 나이였고 Bogol yang tahu bahwa Mocha sedang mempersiapkan lagu terlihat mendatangi Ranju dan mengakui bahwa dirinya adalah Kiho. Seperti dulu, ia juga meminta bantuan lagi pada wanita itu. Ia meminta Ranju untuk membantu Mocha mengedit lirik lagu milik manajer Park. Hari berikutnya, Mocha masih mencoba membujuk manajer Park agar ia bisa menyanyikan lagunya. Manajer Park yang lelah menghadapi Mocha menyuruh Mocha melakukan sesuka hatinya. 몰라. 네 맘대로 해. Lee Sojun tampak mempertanyakan formulir pembatalan saham milik Ranju yang belum ditandatangani. Ranju berkata bahwa menandatangani kontrak itu setelah showcase Mocha. Ia punya beberapa hal yang ingin ia pastikan. Hari showcase Mocha akhirnya datang. Ranju terlihat tersenyum saat melihat penampilan Mocha. Sedangkan manajer Park yang ada di sana malah terlihat menangis mendengar lagunya dinyanyikan. Sementara itu, akhirnya file dashboard kamera mobil Wuhak berhasil dipulihkan. Dalam rekaman itu, ia bisa melihat ayahnya memasukkan tawon ke dalam mobil Daewoo. Atasannya meminta Wuhak segera menjadikannya berita eksklusif, tapi Wuhak memilih untuk melaporkannya pada polisi. Setelah dari kantor polisi, Wuhak bertemu ayahnya yang baru saja keluar dari toko bunga. Wuhak tak mengerti mengapa ayahnya berada di sana, padahal tadi pagi ayahnya izin untuk kelas merangkai bunga. Ayahnya mencoba menenangkan Wuhak, namun Wuhak tak ingin dibohongi lagi. 아빠랑 얘기 좀 하자. Di sisi lain, Bogol yang dalam perjalanan pulang mendapat pesan dari Mocha yang memintanya membelikan pangsit tempo hari. Dengan senang hati, Bogol pergi membelinya meski harus antri 1 jam. Namun, ia merasa ada yang janggal saat mengingat ucapan Mocha yang tak akan membiarkan dirinya bertemu ayahnya lagi. Ia kemudian membuka rekaman CCTV rumahnya hingga ia menyadari ayahnya telah datang ke sana.